sadar, punya jati diri juga. Itu kan yang selama ini kita prioritaskan dalam diskusi agar tidak terjadi lagi diskusi yang berlebihan. Sehingga ada orang diskusi asbun teriak-teriak berakhir di Hotel Prodeo. Sebenarnya ini sumbernya dari lembaga Bible Indonesia yang Anda pakai itu. Baju Anda ini, Anda sudah enak-enak pakai baju. Anda sudah enak-enak pakai terjemahan itu. Mempergunakan istilah-istilah Al-Quran. Terus Anda datang, stoplah. Gak usahlah debat. Ya gak bisa Mbak, gak bisa. Kecuali Anda sudah buka baju itu. Kembali pakai baju yang berwarna Yunani. Kembali pakai baju yang identik dengan Yunani. Karena Bible Anda berbahasa Yunani. Ya, keluarkan, hentikan pakai istilah-istilah Islam, pakai istilah Yunani. Kan mudah toh? Sampulnya ganti menjadi Bible yang dibawa oleh Belanda. Bible saja. Hanya di Indonesia loh pakai Alkitab. Selain di Indonesia di mana? Dari kantor pusatnya itu Mbak, itu Bible atau Biblos. Masuk lagi ke dalam. Yohanes 1, hanya di Indonesia loh Mbak, langsung nggak ada kata Allah di situ. Padahal di situ aslinya adalah Theos. Hanya di Indonesia loh Mbak, mengatakan Allah itu punya anak di Markus 1 nomor 1. Hanya di Indonesia loh Mbak, sembahan umat Islam dikatakan bodoh di 1 Korintus berapa gitu lupa saya. Jadi Anda sudah nyaman menghina kami, menista sembahan kami, terus Anda datang hentikanlah. Yo nggak bisa, nggak bisa Pak. Kita hanya mengedukasi Anda supaya Anda berhenti menghina sembahan kami dengan terjemahan itu. Oke, kalau ini yang Mbak sudah lakukan, aman, terkendali 86 Solo Bandung, kira-kira gitu. Gini lah Bang Andi, itu kan udah sama saya bilang tadi, itu nggak akan ada habisnya. Jadi ayolah sama-sama lah, imanilah imanmu, kami pun begitu Bang. Kalau untuk mencari kesalahan itu Bang, semua manusia ini pasti banyak kekurangannya Bang. Itu aja lah. Makasih. 1 Korintus 1 nomor 25, makasih. Waduh, oke. Jadi gini loh Mbak, udah pergilah gitu ya. Enak aja ngajarin kami, tapi dia nggak tahu baju yang dia pakai menghina agama kami. Ya, jadi keluarkan, hentikan pakai baju itulah. Kan ada baju yang dibawa oleh Belanda. Kenapa dirubah menjadi baju ala-ala Islami? Nggak bisa lah. Banyu mau udah nerangin tadi. Tampil di media sosial, woi pakai hijab. Melebihi hijabnya Ibu Natali. Terselip salib di sana. Naik umat Islam tertipu. Saya kira Muslim Bang Andi. Kenapa? Ya pakai hijab. Hanya Muslim kan yang pakai hijab. Jadi saya tertipu kata ibu-ibu. Nah, begitu juga yang lain. Melebihi kiai, melebihi ustadz, pakai sorban, pakai apa? Apa ini coba? Tampil di media, ya pakailah pakaianmu. Biar orang lain tidak tertipu. Begitu juga LBI, Lembaga Bible Indonesia. Datang dari Belanda, berbahasa Belanda atau berbahasa Yunani, diterjemahkan ke Indonesia. Karena targetnya mayoritas Islam ya, di-Islam-Islamkanlah. Alkitab diganti, Bible diganti jadi Alkitab, Theos diganti menjadi Allah, ya apostolos diganti menjadi rasul, segala macam. Yang penting berbau Islam, bisa membodoh-bodohi umat Islam. Gak bisa. Selamat siang Bang Pandi, Bang Hos. Gak bisa. Kami ada di sini. Stop semua ini. LAI harus merubah diri. LAI atau LBI harus revisi kembali kalau ini mau dihentikan. Lanjut. Iya, Baik. selamat siang Bang Hos. Ya, siang. Diam dulu ya Osama ya. Kan orang lagi ngomong, hentikan dulu, kan ada spasi. Saya lagi ngomong, lu selamat siang. Ya udah siang nggak perlu diselamatin. Lanjut Mbak Natali. Baik. Ini ya, kalau mau berhenti sebenarnya Anda harus berhentikan dulu. Makanya tadi udah Bang Handi kasih tahu ya, apa-apa aja yang harus kalian hentikan. Nah, ini salah satu contoh. Kalian ngambil nama sesembahan kami orang Islam, Allah. Lalu kalian nistakan Allah menjadi seperti ini. 1 Korintus 1:25. Apa ini? Terjemahan baru ditulis apa? Sebab yang bodoh dari Allah
Apa ini maksudnya? Karena yang bodoh dari Allah. Terus di terjemahan lama tertulis apa? LAI menerjemahkan. Karena kebodohan Allah, kan kurang ajar kalian itu. Kalau Theos yang bodoh ya udah Theos aja. Ngapain di sini Theos kalian rubah jadi Allah? Gimana nggak marah kami? Tuhannya umat Islam kalian bilang bodoh di sini. Jadi nggak usah sok-sokan kalian kayak playing victim jadi korban. Kenapa kok dibahas terus sampai kapanpun nggak akan selesai? Introspeksi diri, sadar diri. Kalau mau kami berhenti membahas Bible Anda, berhenti menggunakan istilah-istilah yang nggak ada di Bible Anda. Istilah-istilah milik Islam kembalikan, nggak usah diambil-ambil. Udah diambil kalian nistakan. Ini apa maksudnya? Dibilang kebodohan Allah. Nggak terima saya. Kalau di sini original teks kalian Theos, ya udah cukup Theos aja yang bodoh di sini. Ngapain Tuhannya orang Islam kalian bilang bodoh? Theos ya Theos aja. Baik, mungkin silakan dilanjut guru-guruku, silakan. Itu salah satu aja ya contohnya ya. Sebenarnya banyak ya yang lain-lain. Itu ajalah cukup. Tuh dengerin tuh LBI tuh, dengerin pengguna lembaga Bible Indonesia, dengerin tuh. Apa kami nggak marah? Kami diam aja. Lu bilangin sembahyang kami bodoh. Kami disuruh tidur gitu? Enak aja lu. Menista dengan terjemahan begitu lu suruh kami tidur. Udahlah Bang Juma, udahlah. Kita sama-sama sudahlah. Enak aja lu. Kecuali udah rubah semua. Jadi lu ganti aja di situ. Ganti nama Tuhanmu di situ aman tuh. Karena kebodohan. Siapa kek di situ? Jangan sembahan kami. Gitu loh. Oke, silakan. Siapa ini yang selamat siang tadi? Monggo. Iya, saya, iya. Tadi itu Dari agama mana dulu? ya Bang, saya Dia itu. Kristen Bang. Tadi dia udah naik, terus sempat di-kick gara-gara mode binatang. Ya. Ini sekarang naik lagi dia. Apa yang tadi mau kan ditanggapi? pengertian Apakah saya saya sebelum belum ngomong, jawab. apakah Anda pengguna lembaga atau Anda pengguna Bible terbitan LBI? LAI ya. LBI. Enggak, saya LAI. LBI. Enggak, LAI Bang. Apa itu A-nya? Arti A-nya apa? Alkitab, Alkitab itu dari mana? bahasa Arab. Iya, kenapa Anda berbahasa Arab? Ya, emang lu siapa ngatur saya bahasa Arab, bahasa Indonesia? Anda bahasa lagi Inggris? posisi di mana? Enggak, kenapa lu jadi ngatur? Arti Alkitab apa? Alkitab berasal dari frasa Alkitab. Saya nggak yang berasal, bahasa Arab. saya nggak tanya berasal dari mana, Iya. artinya. Nah, hanya itu. Artinya apa? Artinya apa? Sekali lagi saya tanya, arti Alkitab apa? Saya mau bertanya sama Juma. Artinya apa? Boleh? Searti Alkitab apa? Penyembah Hubal kalian nggak ada bisa. Nggak bisa jawab kan? Dipakai nggak tahu bahasa Arab, bahasa Arab. Ini kan Bible Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa ke bahasa Arab? Saya tanya artinya apa? Kagak ngerti. Inilah kau pakai barang kau nggak ngerti pula. Mencretlah kawan. Perasa. Siapa yang bilang lu perasa? Kagak usah. Ini bukan gereja lu perasa. Ya, Bible itu bahasa Yunaninya biblos. Artinya kumpulan buku-buku. Kalau kamu mau perasa Arab, jangan Alkitab, tapi kutubun. Kutubun itu artinya kumpulan buku-buku. Baru kena kalau mau perasa Arab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sebuah kitab, satu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 2. Itu baru arti Alkitab. Kuculuk. Makanya kalau naik itu jangan tinggalkan sepatu di bawah. Naik bersama akal. Supaya nyambung bahasa Indonesianya. Sok tahu ternyata gak ada ilmu. Masih mau kau datang besok? Hah? Masih mau? Lanjut. Siap. Bang Erikoto sama Kakmin, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya ngomong.
Ericoto sama Kak Min Kristen atau Muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung di mute Bang. Halo Moa. Halo Moa, Kristen ya? Ya betul, saya Kristen. Oke, Kang Min ini ngomong dulu Kang Min. Kak Min, kalau nggak ngomong diturunin. Baik, silakan teman-teman Kristen dulu yang naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen ini 2 kursi. Silakan Bang. Halo Moa, ada yang mau ditanggapi mungkin? Oke. Salam dari Shanterla dulu ya, Horas untuk kita semua. Horas Medan, Horas. Salam kenalan buat kita yang ada di sini. Saya ini orang bodoh. Ketika saya menyadari saya itu orang bodoh, saya coba lah bertanya sama orang-orang pintar, termasuk yang ada sekarang di room ini. Baguslah kalau Anda akui Anda bodoh. Karena memang tertulis di Bible Anda 1 Korintus 4 nomor 10 Bang. Anda jujur. Lanjut. Tampilkan dulu Bu Iriani. Enggak. Supaya Anda memang tampilin dulu. Anda udah menyadari diri Anda. Tampilkan dulu datanya. Gak apa-apa ya. Sabar dulu. Anda jujur. Berarti Anda sudah membaca 1 Korintus 4 nomor 10. Anda ngakui diri Anda seperti itu. Sabar dulu Bang. Saya Kita lebih baik tampilin datanya. mengaku orang bodoh. Saya lebih baik menyatakan orang bodoh daripada Pengakuanmu ada datanya kok, ada dalilnya kok. dari orang lain. Pengakuanmu memang ada dalilnya kok. Ini Pak. Ini 1 Korintus 4:10. Iya. Ini Paulus ya. Ini untuk umatnya ini, umatnya Paulus ini. Coba dibaca Pak. Terlepas daripada apa yang tertulis di sana, Loh. saya pribadi tadi mengatakan bahwa Ini saya bantuin loh Pak. Omongan Anda itu tadi udah bener Pak. Ini Pak, baca dulu Pak. Siapa yang bodoh ini Pak? Kok malu? sekarang bukan begitu. Merasa Diakui dirinya sih. Cuma tadi diakui dirinya berdasarkan data. Ya udah lanjut. Iya, ada datanya. Ya udah. ya. Bang Andi. Iya Bang. Tolong Bang Andi, saya dikasih tahu atau diajari lah ya. Tadi kan saya udah ngaku bodoh. Kira-kira yang dimaksud menista dan menghina agama itu, kira-kira bagaimana itu Bang Andi? Itu aja dulu Bang Andi. Jadi, yang dimaksud dengan menista itu berbicara mengenai agama tapi tidak berdata. Itu masuk sudah dalam 156A KUHP. Artinya ada orang berbicara sendiri membahas agama orang lain tanpa ilmu, tanpa data, berdasarkan hanya congor-congor saja, sebagaimana yang baru saja dilakukan oleh Rudi Simamora. Seperti itu Bang, kategori menista. Oh, seperti Itu, itu ya Bang ya. Apalagi? Yang kedua, termasuk terjemahan Indonesia yang Anda pakai. Kalau Anda pakai lembaga Bible Indonesia, ya termasuk juga menista itu. Bagaimana tidak menista sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa taala dikatakan bodoh. Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak. Itu juga menista, Pak. Masa menista aja harus diterangin, Pak? Artinya apa? Sesuatu atau seseorang dengan sengaja menulis atau berbicara tanpa berdata, kemudian menimbulkan keresahan penggunanya atau yang mendengarkan atau pembacanya. Itulah yang disebut menista. Kira-kira gitu, Pak. Oke Bang Andi, makasih penjelasannya Bang ya. Ada lagi, Pak? Satu lagi Bang Andi, ini kan room untuk diskusi. Di sini juga saya perhatikan ada Bang Juma. Kita ini kan di dalam satu negara NKRI kesatuannya, wadahnya di sana. Jadi yang saya masuk gini, saya meyakini agama saya, Abang juga meyakini agama Abang. Kira-kira muara daripada keyakinan kita itu nantinya di akhirat hanya dua tempatnya, di surga atau di neraka. Kira-kira demikian ya Bang?
Kalau saya membaca ayat suci Al-Quran, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di luar agama Islam itu, mohon maaf, itu kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya sebelahnya surga adalah neraka. Jadi di dalam Al-Quran hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau pakai Al-Quran. Begitu juga di Bible Anda. Saya belum pernah membaca ada kata surga. Orang yang percaya Yesus mati terkutuk di tiang salib dijamin masuk surga. Nggak ada Pak kata surga di Bible Anda. Jadi baca lagi Bible Anda. Di situ tidak ada paradiso, yang ada uranon. Jadi Anda nanti hanya ke langit. Kira-kira begitu Pak. Oke Bang Andi, satu lagi Bang Andi ya. Makasih Bang Andi. Satu lagi Bang Andi. Ya. Kalau menurut Bang Andi, Tuhan Yesus Kristus itu siapanya itu Bang Andi? Oke. Anaknya Bunda Maria itu waktu hidup di muka bumi ini, dia berbahasa sehari-hari, berbahasa Aramaik. Dia hidup di daratan Israel. Dia hidup atau lahir di Nazaret. Bahasanya bukan bahasa Yunani. Tidak mungkin Bunda Maria memberi anaknya nama bahasa Yunani. Jadi namanya adalah Yeshua Amasiah. Jadi anaknya Bunda Maria bukan bernama Yesus. Nah, apakah orang Yunani ini mengganti nama itu atau ada sosok lain? Tapi mari kita cek. Apakah pantas seorang yang soleh, seorang yang baik, tanpa cacat, bisa disalib? Tentu tidak. Yang disalib adalah yang Anda maksud itu adalah Yesus. Jadi saya juga nggak bisa berpendapat jauh, nanti disangka aku menista. Ya sadari aja sendiri, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Apakah orangnya juga orang Yunani? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Pak. Oke Bang Silakan Andi. Bang. Bertanya lagi Bang. Halo Moa. Ini kebetulan ada Pak dosen Handi ini. Silakan. Kalau boleh saya tahu Pak Andi sedikit untuk menambah wawasan ataupun ilmu saya. Tadi Pak Andi menjelaskan, saya dengar bahwasanya ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kaum tertentulah yang bisa masuk ke surga. Kira-kira hadis itu tertulis di mana Pak Andi? Tadi pertanyaannya. Saya ulang Pak Andi. Tadi Pak Andi waktu menjelaskan sesuatu kepada saya, kalau nggak salah saya tadi mendengarkan Pak Andi mengatakan bahwasanya ada tertulis di Al-Quran, di hadis tertentu yang menyatakan bahwa hanya kaum tertentulah yang masuk kepada kerajaan surga. Di dalam hadisnya, kalau hadis ya Nabi Muhammad, hadisnya jelas, saya lupa nomornya. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat manusia. Ya ayuhan nas, Anda juga umat Nabi Muhammad karena Anda manusia. Anda bukan umatnya Yeshua Amasiah karena Yeshua Amasiah ya Bani Israel. Begitu juga Nabi Musa Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Anda juga umat Nabi Muhammad karena Anda manusia. Jadi Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Tapi Anda enggan. Anda tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad. Anda memilih umat Paulus. Inilah yang disebut celaka 12. Kira-kira begitu Pak. Ya Pak Andi, bisa saya mengerti. Cuman saya kepingin tahu hadisnya itu tertulis di mana. Kira-kira demikian Pak Andi. Ya itu hadisnya nomor berapa ya? Cari Pak Ladali. Hadis nomor ya Bang ya. Nah ini dia.
Bukhari Pak, dalam kitab Sahih Bukhari gitu loh Pak. Ya. Nomor dijelaskan juga di surat Ali Imran ayat 32. Itu Pak. Jadi bunyinya bahasa Indonesianya itu semua umat tuh masuk surga kecuali yang enggan. Gitu Pak. Oke lah Bang Andi, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin bisa berdiskusi dengan baik. Makasih Bang Juma, makasih Os. Abang itu umatnya Nabi Muhammad loh Bang. Karena Anda manusia Bang. Anda bukan umatnya Yesus karena Anda bukan Bani Israel. Jadi saya ini hanya bicara poin-poinnya saja. Jadi segeralah kalau mau masuk surga ya harus menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Harus syahadat dulu. Ya, tapi Anda enggan kesananya ya monggo saja, kan Nabi Muhammad tidak maksa orang memeluk Islam. Gitu Bang. Betul sekali itu. Tapi pendapat dari saya Bang Andi tentang yang namanya masuk surga itu tidak terlepas daripada perbuatan kita di dunia ini. Bagaimana? Itulah tiket kita masuk surga. Itu pendapat saya Bang. Itu pendapat saya. Begini Bang, orang ateis banyak berbuat baik, membangun jalan, hubungan kasihnya baik, suka membantu orang susah. Orang ateis itu Pak tidak bertuan. Banyak orang Hindu juga baik, orang Buddha juga baik, Anda juga baik. Tapi baik belum tentu benar di mata Allah, di mata Sang Pencipta. Hidup ini kita manusia diberi kebebasan berpikir, bukan hanya baik. Makanya itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih. Anda dikasih berbuat baik, tapi belum tentu rahim. Itu ya, belum tentu dirahmati oleh Allah gitu loh. Kenapa demikian? Kalau hanya berbuat baik tapi tidak bersyukur kepada yang Sang Pencipta, tidak mengikuti perintahnya. Sekali doang hari Minggu ke gereja Pak, perintahnya tak ada. Gimana Pak mau selamat Pak? Kalau tidak tuntunannya Pak. Baik itu kodrat manusia yang berakal Pak. Itu memang standar yang diberikan kepada kita. Akal pasti baik kita berbuat. Nggak mungkin lah Anda mau jahat sama keluarga Anda. Istri Anda pasti Anda sayangi, baik. Anak Anda pasti Anda sayangi, sekolahin, baik. Tetangga Anda baik. Tapi bukan ukurannya masuk surga baik saja Pak. Ada yang namanya hablum minallah, hubungan kepada Tuhan. Hubungan kepada manusia, kepada alam Anda baik. Tidak nebang pohon sembarangan, malah nanam pohon. Baik sekali itu Pak. Nah, bantu orang yang susah, baik. Nah, bagaimana hubungan kepada Sang Pencipta? Nah, gimana coba? Saya boleh nanya balik. Bagaimana Anda mau masuk surga kalau Anda tidak mengenal Tuhan Anda, dan bagaimana menyembah Tuhan Anda? Nah, ini cuman angan-angan belaka saja. Coba dipikirkan Pak. Tuhan Anda siapa? Bagaimana cara menyembahnya? Perintahnya dari mana? Bisa Anda berikan sedikit kepada saya supaya saya paham Tuhan Anda siapa, cara menyembahnya bagaimana, dan seterusnya. Silakan Pak. Saya rasa untuk sementara cukup dulu Bang Andi. Lain kali kita sambung. Udah cuek nggak dijawab. Gak apa-apa lah. Nggak dianggap Bang Handi, pertanyaannya nggak dianggap. Kasian. Pertanyaannya udah bagus ya kan, nggak mau dijawab, nggak dianggap. Kasian. Mau kemana Pak? Halo? Kok buru-buru banget? Anda mau ngomong saya baik, silakan baik. Iya. Itu kodrat manusia berbuat baik. Baik bantu saudara, baik bantu istri, sekolahin anak, baik. Kalau ada orang susah dibantu, baik. Ya, Anda menjaga alam, nanam pohon, tidak nebang sembarangan, baik. Nah, tapi itu baik, itu namanya hablum minan nas. Nah, baik. Nah, sekarang coba ambil satu ukuran baiknya. Siapa Tuhan Anda? Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan Anda itu yang memberi Anda kebebasan berbuat baik? Ya, siapa nama Tuhan Anda itu memberi kebebasan Anda berbuat baik? Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan itu yang memberi Anda kesempatan berbuat baik? Silakan Pak.
Bentar Bang Handi. Emang Bang Handi nanya banyak-banyak gini, emang dia mau jawab? Iya nggak tahu juga sih. Yang penting kan ada umpan balik. Saya ini kan Pak Haloman silakan Pak Halo. Kok Pak Haloman? Halomoan silakan Pak Halo. Dijawab Pak Halo silakan Pak. Baik, makasih Bu Hos. Berbicara tentang kebaikan, memang baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Sang Pencipta. Ya, itu adalah sebuah keyakinan saya. Walaupun saya berbuat baik di dunia ini, itu sesama manusia, tapi kalau itu tidak diridhoi oleh Tuhan, itu sama saja tidak ada artinya. Itulah saya mengartikan yang namanya baik. Karena dari pohon bisa kita tahu buahnya, atau dari buahnya bisa kita tahu pohonnya. Kira-kira demikian, saya rasa cukup dari saya. begini loh Pak Lomoan. Yang ya baik menurut Anda. Pertanyaannya adalah baik itu kan belum tentu benar. Saya langsung masuk intinya aja. Mudah-mudahan Anda paham nih. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda mengatakan anaknya Maria itu Tuhan. Menurut Anda baik. Tapi apakah baik kalau seorang makhluk yang pernah ada di muka bumi dikatakan Tuhan Anda sembah? Menurut Anda ini baik atau tidak? Silakan. Kalau masalah Tuhan Yesus tadi, malah justru saya bertanya kepada Bang Handi. Siapa Waduh. menurut Bang Handi Tuhan Yesus? Kan begitu. Saya kan udah jawab, anaknya Maria yang Anda rubah namanya menjadi Yesus. Itu manusia, makhluk di muka bumi Pak, yang mati disalib ya mohon maaf, Galatia 3:13 terkutuk. Kemudian dihidupkan oleh Paulus, dijadikan Tuhan, Roma 14 nomor 9. Itulah Yesus. Apakah ini baik menurut Anda? Saya rasa udah cukup dulu Pak Andi. Waduh, Dulu ya Pak Andi. boleh cuekin. Ya nggak apa-apa lah Pak, saya nggak mau maksa Bapak, Anda baik. Ya, teruslah berbaik-baik, tapi baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Benar nggak teman-teman? Kalau sudah benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Benar. Masya Allah. Bang Andi habis makan apa hari ini? Kayak dosen, kayak S3 aku tengok. Kayaknya hari ini dia bijak banget gitu Bang Handi ya. Kayaknya bijak banget ya. Saya Makan baru- apa nih? Habis makan apa? Saya baru Tumben pulang gitu. ajar, anak mahasiswa semester 2. Kayak ada yang lain gitu Bang Handi hari ini. Hari ini hariku, karena saya Wah. tidak ulang tahun hari ini. Itu ada Win, Natalia sama Zola. Silakan Natalia disapa. Win, Zola, halo. Halo. Ya, Zola Kristen atau Islam? Kristen. Kristen, oke. Kalau Win Kristen ya, dari kemarin sudah bermunculan. Win Kristen ya, Win ya. Win, kok diem Win ini? Jangan-jangan ketiduran dia dengerin pepatah-pepatah dari Bang Handi. Win ketiduran kayaknya. Oke, Zola gimana Zola? Ada yang mau disampaikan Zola? Kristen ya, silakan mau diskusi. Kalian ya, saya Richard Jola ya kan. Saya mau bertanya, apakah si Muhammad itu memang betul dia di Gua Hira itu? Memang betul ya anak Batak bilang kemarin makanya dia ditangkap. Ada kamu ikutan malaikat. Biarin ditangkap. dulu, Kamu biarin, ikutan. dengerin dulu, dengerin. Oke, dengerin. Aduh, nggak Apa sabar memang aku ya. memang Silakan, betul Bang si Handi. Muhammad itu disaksikan malaikat Jibril dia bahwasanya Al-Quran diturunkan di Gua Hira itu? Masa firman diturunkan melalui buku? Kemana sih itu? Sudah? Anda menyebut Nabi kami pakai si, itu kurang sopan namanya. Saya nggak bisa. Apa keunggulan sih? Saya Dan lagi apa keunggulan menjawab. Muhammad? Dan apa keunggulan Muhammad? Ya saya lagi menjawab. Kau udah bertanya, tidak dipotong, kita menjawab. Kau ngomong pula, ini ajaran dari mana pula lagi kau ini? Kalau kau lagi mabok, habis makan moncong babi, ya jangan praktekkan di sini. Memalukan loh. Katanya ajaranmu ajaran kasih.
Jadi menyebut nama nabi kami pakai si itu sudah tidak beradab namanya. Coba kalau ada orang tuamu ke sini, saya panggil nama orang tuamu pakai si. Kalau Kristen ajarannya bukan apa yang kamu makan itu. Sebentar dulu saya najis, tapi jawab. apa yang keluar dari mulutmu. Saya jawab dulu bro. Asal Anda tahu. Gimana sini orang kita mau jawab? Kenapa sih negara-negara Islam itu tidak pernah Kau ada diam bom di mana-mana? dulu, Baluap. Kenapa sih? Luap. Diam Baluap, Maho. Kalau Bajigor kau Baluap. memang ajaran Apa sih ini? dapat Nanya aja keserupan. Ya, menyangkut penggunaan kata si tadi itu ya tidak beradab, tidak beretika, tidak sopan. Bayangkan kalau nama presiden yang baru nanti ini kita nama orang loh. Etis, beradab, tentu tidak, kan kurang ajar. Anda akan ya diapain lah gitu loh ya. Apalagi ini seorang nabi lu panggil kayak begitu, nabinya umat Islam. Bagaimana dengan anak Batak? Ya kalau memang nggak bersalah ya bisa buktikan loh nanti di pengadilan. Apa yang dia ucapkan itu benar nggak? Yang jelas Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu ya menerima wahyu pertama surat Al-Alaq itu tadi. Yang datang kepadanya ya malaikat Jibril. Selesai itu iman Islam. Jangan di-framing kayak anak Batak videonya mengatakan ya Pak kalau begitu ya Nabi Muhammad bisa jadi dokter lah apalah ketawa-ketawa kan begitu. Inilah kalau kau memang tidak mau memaklumi iman Islam, kepercayaan umat Islam. Ini namanya ya masuk ke ranah menyakiti hati umat Islam dengan memanggil namanya si, lu beri gelar apa segala macam. Itu namanya lu framing. Lu nggak punya ilmu, lu nggak ngerti apa-apa, lu monolog, so tahu, akhirnya apa ya, penistaan agama. Giliran didatangin rumahnya, gitu ya, gemeteran. Ya laki dong, ngapain gemeteran, coba videonya. Telepon polisi, telepon polisi. Nah, waktu dia menista galaknya minta ampun, kayak dunia ini milik dia. Ya giliran tersangkut dengan hukum, iya. Ya, gimana coba? Kenapa nggak galak? Hadapi itu umat Islam yang datang ke rumahmu. Ya kalau perlu ulang lagi videomu. Ini loh, itu loh, gentle dok. Nah giliran datangin kayak apa coba? Itu artinya apa yang dia ucapkan dia sudah akui dirinya salah. Artinya apa? Orang salah itu pasti tahu dia salah. Kalau dia benar, kayak kami nih, dijamin kami nggak pernah takut dalam hal apapun, laporkan saja gitu loh. Nah ini kan penistaan yang amat sangat. Anak Batak lu bela, udah tertangkap masih lu bela. Jadilah pengacaranya gitu loh, buktikan di pengadilan bahwa apa yang dia. Aduh, kenapa ada babi naik? Memang sengaja itu kandang babi itu dia putar. Bayangkan ya, si anak Batak kurang ajarnya ini. Ya, dia syuting babi. Ya, dia syuting babi, dia beri nama-nama kita semua di sana. Bayangkan. Karena kalau lihat itu, waduh, ya inilah yang membuat umat Islam marah gitu loh. Tapi alhamdulillah umat Islam itu tidak anarkis. Masih sebatas datang, tidak ada terjadi apa-apa, aman tentram, diamankan oleh Polsek Sungkal dan ada Brimob Polda Sumut. Aman kan? Batuk nih, lanjut lagi. Minum dulu. Lanjut, Natalia. Disapa Natalia ya. Natalianya lagi ngakak host, mute dulu host, lagi ngakak. Ya silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik kirim permintaan. Typing dulu, typing. Bang Roger ini Kristen Muslim. Roges. Bang Roges, buka mute-nya bang. Bang Roges. Ah ini bahaya. Ternyata ada pembela anak Batak naik gitu loh. Tapi herannya kenapa ya, yang tadi naik itu juga
Kok bisa babi naik ke Komal? Aku masih ketawa gara-gara itu tadi loh. Kok bisa ya naik-naik kok yang didengerin suara babi itu loh. Kenapa gitu kok kalian itu kok gitu sih? Mbak Natali, sebenarnya mereka ini sudah ragu untuk diskusi. Percuma kita naik, nanti kita ditanyain atau membahas terjemahan Lembaga Bible Indonesia. Kita nggak bisa apa-apa. Artinya mereka sebenarnya sudah mengakui bahwa apa yang dia pakai, ya, produksi Lembaga Bible Indonesia itu, apa yang dia pakai ternyata keliru memang. Ada video tadi itu, Joshua Tewu mengatakan ada 6.000 berapa, sekian 6.500 kesalahan di sana gitu. Itu pendeta sendiri yang bicara begitu. Dan bagaimana Anda mau naik diskusi kalau sudah Anda sudah parno duluan? Gitu loh. Jadi mereka sudah mengabaikan itu, ya naik dengan asal saja gitu. Ntar dulu, ini kunci dongkrak, aku mau lemesin dulu. Gue pengen minum dia sebagai obat batuk. Katanya kunci dongkrak harus dilemesin. Lanjut. Mbak Iriani bisa putar nggak itu? Sebentar, saya cari videonya ya. Tunggu ya. Iya Bang Handi aja Bang. Iya Bang Andi yang putar boleh, coba. Ntar aku besarin. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik ya. Ini aku sambil baca typing, ini nggak di TikTok, nggak di YouTube. Kenapa sih kalian tuh bikin aku tambah ngakak, tau nggak sih? Aku tuh dari tadi mau ketawa berhenti, nggak jadi berhenti, nggak jadi berhenti. Gara-gara typingnya lucu-lucu. Ya, nunggu video dari Bang Handi ya. Ini di bawah banyak permintaan, nggak ada yang Kristen ya Bang ya? Ini Muslim semua saya tengok ini. Nggak ada yang Kristen, nggak ada yang typing di bawah. Nggak bisa teman-teman, kalau kayak gini banyak kali Muslim yang minta permintaan, sulit kita lihat yang mana yang Kristen, yang mana Muslim. Ini terlalu banyak permintaan ini. 35 orang. Kemarin itu ya hampir 100. Jadi mungkin gini teman-teman, kalau kawan-kawan Muslim tahan dulu, mungkin kirim permintaannya ditahan dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik duluan, gitu loh. Jangan yang Muslim kirim permintaan, ini malah tambah banyak yang kirim permintaan. Coba Iya, kasih kesempatan, kasih kesempatan yang Kristen begitu. Lanjut Natalia. Ya, coba teman-teman Kristen yang teman-teman Muslim yang barusan permintaan, coba permintaannya dibatalkan dulu, di cancel gitu. Jadi biar yang dinaikin yang Kristen. Bang Handi udah monitor, Bang Handi udah ketemu videonya belum ya? Mana ini? Yang Kristen? Mana yang Kristen? Sulit nemunya lagi ada, tapi nggak usah lah. Yang jelas adalah ya kayak gitu ya. Tapi sampai kemana-mana kok itu, soalnya masuk TV One juga ya dia ya. Masuk TV One itu beritanya itu dia. Videonya ada. Ada yang baru naik tuh, disambit dulu. Disambit. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ini biar gantian sama teman-teman yang Kristen. Yang Kristen aja yang minta naik ya. Gimana Bang? Dan mendengarkan di bawah aja Bang. Oke, izin turunkan ya Bang. Jadi jangan pula lah kau suruh kami berhenti. Ada lagi nih. Nah ini cocok dengan Bang Andi nih, si Hotang ini, si Hotang. Jangan pula lah kau suruh kami berhenti diskusi. Kami
tidak akan pernah berhenti meluruskan bahwa ya terjemahan yang kau pakai itu ya banyak istilah-istilah dari Al-Quran lu salah gunakan. Kami nggak pernah berhenti meluruskan, tentu dengan cara yang bijak. Ya kalau Anda menerimanya ya syukur, kalau enggak ya Anda akan menjadi sasaran target kami untuk meluruskan begitu. Alhamdulillah banyak yang sadar kok, oh begitu ya. Semalam banyak, sampai pagi saya semalam ngerti dia. Ngerti gitu loh. Ya terus apa jawabannya ya? Saya nggak punya daya, saya hanya sendiri. Ya saya nggak bisa. Ya semoga saja orang-orang yang pintar itu, kesimpulannya ya, semoga saja orang-orang yang pintar itu yang menerjemahkan kembali dengan jujur, tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa ada misi-misi tertentu. Itu aja sih. Ada tamu, silakan. Natalia, silakan. Bang Ya, Jimmy Kristen Jimmy. sama si Hotang ini, Kristen. Oh, Jimmy Kristen, si Hotang Kristen. Oke, silakan. Diskusi sama Bang Handi kayaknya ya. Bang Handi kayaknya lagi agak lain hari ini Bang Handi ya, agak-agak bijak gitu dia ya. Silakan Bang Handi. Sama siapa? Ya Jimmy, ada yang mau disampaikan? Silakan diskusi mungkin sama Bang Handi atau Gurunda mungkin silakan. Orang Sindanya lagi dapat itu. Si Hotang coba si Hotang. Si Hotang. Saya mau nanya Ya, aja. kalau aku- Saya mau nanya. Perdebatan ini Boleh saya udah bicara? bosan juga. Aduh. Udah bosannya kayak gitu-gitu aja. Sebentar. Diam dulu si Hotang. Ini Jimmy sinyalnya soalnya merah-merah ini. Siapa yang mau bicara dulu nih? Jimmy. Kedengeran Jimmy? Bang Jimmy. Jadi kasih aku ngomong aku. Bang Jimmy. Merah sinyalku, mungkin kurang kopi nih. Aduh. Kurang kopi nih mungkin. Ya udah, ini Bang Jimmy biar sama Bang si Hotang dulu ya yang dari Kristen ya Bang Jimmy ya. Soalnya Bang Jimmy sinyalnya lagi nggak bersahabat ini. Ya, ya. Bukan kurang kopi itu Pak, kurang garam. Ya. Kurang minyak rem. Ya, Pak Jimmy di mute dulu ya Pak Jimmy biar Bang si Hotang. Silakan Bang. Ya kalau kami Kristen Protestan dari AKBP ya pakai bahasa daerah itu aja kok. Ya Allah itu kami sebut Depata Raja Nabolon itu aja. Kami kok nggak ada merasa Ya. diusiki kami. Itu aja. Karena kami udah menganggap berbeda sama kalian. Ya kalau itu aja. begitu ya kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna LBI. Kalau kamu nggak pakai gitulah Bang, gitu bagus Bang. Memang kalau gitu dan kamu- bagus ya. Kalau kamu nggak pakai lembaga Bible Indonesia ya syukurlah. Kamu bukan sasaran kami. Sasaran kami adalah pengguna lembaga Bible Indonesia. Kalau kamu nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Kamu no komen aja di sini, tiduran dulu ya. Tapi jangan minum kopi dicampur aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Ya minumlah kopi. Kira-kira kopinya 2 sendok, gelasnya setengah sendok. Airnya harus mendidih dulu, jangan air dingin gitu ya. Diaduk, adem dikit lo minum. Kayak gini lah kan dikasih kesempatan kita ngomong kan Kak Anda ngomong Bang Andi pun udah lama berpengalaman juga di media sosial ini. Jadi nggak ada. Jadi Bang Juma dulu kan udah enaknya bersaudaraan yang berdebat kan. Tambah panas juga dia lagi kan. Jadi nggak ada gunanya lagi. Udah capek gitu-gitu aja. Yang ada merusakkan kerukunan kita bersaudara jadinya yang lain. Cuman yang ini tapping di bawah pun nggak bagus juga lah ya kan. Jadi gitu-gitu aja kok. Sekarang kenapa sih? anak Biarin Batak aja. ya kan. Habis itu Anak kita Batak suruh- udah ditangkap. begitu kita suruh Gitu-gitu ulang. aja. Siapa ada yang nangkep? perkembangan. Yang Siapa ada- yang nangkep anak Batak siapa? Iya, yang ada gini, ya, orang abang ngambil menyedotnya orang Panatik sama orang abang, akhirnya gitu. Nggak, Jadi kami korban aja kami naik ke komal kalian, Anak gitu Batak aja ini, kok. anak Batak ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Salah apa dia? Hah? Salah apa dia?
Ya udah tengok aja lah yang apa sekarang berkembang. Jadi nggak Kau ada kan yang gunanya kan. ngomong, kau yang Jadi ngomong kami orang ditangkap. Kristen ini, ya udah kami tunjukkan jati diri kami Protestan dari daerah kami, udah gitu saya simpel. Saya Jadi, nanya, itu anak Batak ditangkap abang kenapa? udah membilang target abang LKI, ya Oh, udah. itu LKI. Kan gitu. Apa lagi? LKI. Ya kan gitu kan. Kami Oh, kan ada orang LKI. daerah kami. Udahlah bang situ nggak terima dia ditangkap. Kalau Handi berani perginya lah kau ke sana di kantor polisi. Iya berdua dia. Berdua dia ngomong. Biar dia dengerin dulu dia berdiskusi Tidak ada berdua. gunanya, tidak ada gunanya lagi berdebat. Jadi orang Kristen nggak usah lagi masuk kita. Gitu-gitu aja, Di capek. sosmed dong mereka berani. Tunjuk lagi beranian itu ke sana lagi gue berani. Iya. Iya kan? Udah ngomong terus, ngomong aja. Kita kasih kesempatan. Ngomong aja. Udah capek. Kalau biranya nggak terimanya dilaporkan. Halo. Di sana lah. Apalagi deh. Kalau lapar turun aja makan dulu. Beraninya di sosmed doang. Halo. Terus kamu kau sekarang posisi di sosmed apa di atas pohon? Ya di sampingmu lah. Apa? Di sampingmu. Samping mana? Ya di samping di atas sudutmu. Apa maksudnya itu? Nggak tahu bahasa Indonesia. Itu anak Batak, kenapa sih anak Batak itu diapain? Oke, entar dulu. Aku sapa dulu ini. Bang Agus Kristen ya? Yo, Kristen. Oke, Bang Joni Kristen atau Muslim Bang Joni? Oh, saya kejawen ortodok, Pak. Jangan sampai nih siapa lagi di badai. Ortodok nih. Ortodok ya? Kejawen katanya Bang. Kejawen ortodok jare. Jare. Kira kejawen Coba ortodok. terangin apa maksud kejawen ortodok? Maksudnya apa itu Bang? Jadi begini, Pak. Kami ini besok yang akan menyelamatkan anak cucu Bapak. Ya, Arti, saya nggak bisa. Saya nggak nanya tujuannya. Apa arti kejawen ortodok? Artinya dulu. Begini, Pak. Visi misi kami akan. Saya nggak nanya visi misi. Artinya kejawen ortodok apa? Nah, terus ini saya mau suruh nurut Bapak gitu, yang keseharian saya makan hidup sendiri. Maksudnya Bapak seperti itu. Kamu kan Kamu tuh ngomong. ditanya kejawen ortodok itu artinya apa? Aduh, kok nggak nyambung banget sih? Kau yang nyebut kejawen ortodok, gue nanya ya artinya apa? Itu membawa suatu kebenaran, Pak, ya. Jadi surganya, nerakanya nanti kita oplos. Jadi satu. Kitab kejawen ortodok itu nama kitabnya apa? Nama kitab sucinya apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada kitab suci, Pak. Karena Ya kitab terus nggak suci ngomong doang, nggak ada gitu loh. Gimana ceritanya nggak ada kitab suci? Pak? Aneh pula kok Joni. Belum ada, Pak, kitab sendirian bicara aku suci kitab nggak ada, Pak. Kalau nggak percaya coba kumpulin kitab. Terus Anda ini berkejawen Nanti. ortodok itu kalau nggak ada kitab Anda pakai dasar apa? Pakai dasar kebenaran. Kebenaran Ajaran itu cinta bersumber dari kasih. mana kalau nggak ada kitabnya? Bersumber dari cerita, Pak. Cerita apa? Kita bercerita tentang Nah, coba ceritain. Sumber ceritanya apa? Coba ceritain sumber ceritanya. Kita dengerin. bercerita tentang Krishna. Oh, Krishna. Arjuna. Banyak Krishna, sekali, Arjuna. Pak. Itu mah Anda nonton film India kali. Duh, memang itu kebenaran, Pak. Jadi kebenaran harus Oh, siapa? iya. Filmnya Bapak tahu sendiri, nanti yang salah nanti walaupun Krishna, toh Arjuna, Rama, Sinta, gitu ya. Siwa. Apalagi Sinto, Banyak lagi. enggak Sinto lagi. Amin Darmo, banyak lagi tokoh-tokoh Jekpo kau kebenaran. bang Joni Jekpo. Tempel dulu, diam dulu. Diam dulu kau. Coba ceritain Pak, siapa Krishna, Arjuna, Rama, Sinta gitu loh kayak film India Pak, silakan Pak. Arjuna itu orang baik, Pak, tapi dia mewarisi kerajaan, tapi dia dijegal oleh golongannya Pandawa. Arjuna itu agamanya apa Pak Arjuna? Hindu, Pak. Oh Hindu, Arjuna Hindu. Krishna, kalau Krishna, Nah, itu Tuhannya, Pak. oh Krishna Tuhan. Dia Tuhan. Oh, oke. Krishna Dewa, Pak, Tuhan, dewa. Arjuna Hindu, Rama siapa Rama? Host, kopi host. Yang lain diam dulu. Sekali, Pak. Itu. Rama siapa Pak? Kalau Rama, Rama itu saudara-saudaranya, Pak. Pokoknya satu grup. saudaranya Lah. Arjuna. Host.
Si Jimmy ini dulu. Ini lagi orang lagi ngomong, lu ngomong terus. Jadi seperti itu. Jadi Krishna ini Tuhan, Arjunanya adalah siapa? Apa? Arjuna itu ya man. Arjuna Iya. ini manusia Pak. Dia manusia akan dijadikan raja. Lalu dijegallah dia karena dia tidak mempunyai kekuatan. Lalu ditolonglah oleh Tuhan. Mungkin ceritanya seperti itu di filmnya. Lalu dia menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan kemunafikan. Lalu dia memenangkan. Si Jimmy turunin aja lah. Ini dong si Jimmy itu. Jadi kebenaran. Ya, ntar dulu Bagus, ntar dulu. Kita dengerin dulu bagus ini nih. Ternyata kejawen ortodok itu berdasarkan film India ya Pak ya? Iya, dari film-film Pak. Iya. Saya ulang ya. Jadi ternyata kejawen ortodoks itu terinspirasi dengan film India. Film Jawa-Jawa juga Pak. Jadi Film Jawa yang mana Pak? Saya belum pernah nonton. Film Jawa apa itu? banyak, Pak. Kayak Prabu Angling Dharma. Oh, Angling Dharma. Yes, pokoknya kejawen itu banyak Pak. Nanti Angling Dharma. Sahur sepuh bukan? Iya, pokoknya semua nanti yang sakti-sakti itu berkumpul menjadi satu yang akan menetralkan surga dan neraka. Mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi kesimpulannya adalah kejawen ortodok adalah kumpulan daripada film-film dari film kejawen sama film India. Mungkin seperti itu Pak. Kalau film Bruce Lee nggak dimasukin Pak, film Bruce Lee? Oh, itu nanti ikut Cina Pak, Konghucu dia Oh, golongannya. ikut Cina dia. Kalau Wiro Sableng Pak, Wiro Sableng 212. Oh, itu kejawen Pak. Oh, kejawen juga. Kejawen itu Pak. Jujur. Mantap. Ya. Ngaling Dharma. Kalau nggak salah Pak Joni ini kayaknya sutradara film apa bukan? Saya cuman kan saya ini kan repot Pak, membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, jadi saya ini ya ikut yang enak-enak aja gitu loh. Oh, iya. Ikut aja gitu ya takut Pak dosa, Joni. kita takut dosa. Mending kita bikin acara yang gampang-gampang, nggak usah neraka, nggak usah surga. Bagaimana caranya? Kita oplos nantinya gitu loh Pak. Oh iya. Jadi kitabnya itu berdasarkan film-film India utamanya ya. Iya, gitu Pak. Tapi kenapa kalau film India itu Pak? Ya. Gimana, Pak? Kenapa selalu menderita dulu baru bahagia di akhir Kalau Pak? karena kalau nggak gitu nggak ada yang lihat Pak. Gitu, Pak. Oh begitu. Bentuknya berkurang nanti. Kedua Pak, polisinya selalu datang terakhir setelah orang teraniaya polisi baru datang. Setelah menang polisinya datang. Setelah menang polisinya datang. Cuman itu doang Pak. Ya. Jadi itulah cerminan daripada kejawen ortodok begitu ya. Jadi seperti itu Pak. Kalau Jadi kalau kejawen ortodok itu Pak gimana cara ibadahnya Pak? ibadahnya kami melakukan ritual kekuatan Mas. Jadi Ritual kekuatan. Seperti apa Pak itu Pak? ya kita berpuasa, nggak dapat makan, nggak dapat minum, jadi kita harus kuat lah. Berpuasa berapa hari itu Pak? Ya, Berturut-turut? tergantung Pak, tergantung nanti dapat rezeki berapa hari. Kalau 3 hari baru dapat rezeki ya 3 hari. Kalau ingin mendapat misalnya togel 4 angka berapa kali Bu? Berapa hari puasa? Ya, itu udah boleh Pak. Itu nggak boleh. Itu bisa membuat kita melarat Pak. Kalau misalnya ingin dapat mobil Pajero yang baru, gimana? Puasa berapa hari? Itu harus bekerja Pak yang baik. Oh Pak. harus kerja. Itu harus bekerja kita harus berdoa. Kalau berdoa doang Pak, enggak dapat. Jangankan mobilnya, pentilnya aja enggak dapat Pak. Misalnya kalau mau ke laut, terus pulang-pulang dapat ikan banyak, gimana caranya? Nyi Roro Kidul yang baik hati, saya minta Ya. ikannya. Wah, gitu Pak. Nyi Roro Kidul. Oh, minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Karena dia punya ikan banyak sekali. Ya, Bang Andi, kenapa suka sekali kayak mengerikan gini, sih? Bang Andi? Suka sekali kayak gini. Bang Andi kok kayak seneng banget ya. Ikan-ikan itu Tadi Pak Jimmy disuruh turunin, tapi kayak gini kok kayak seneng banget Bang Handi ya. Heran aku. Beneran. Gak habis pikir aku sama Bang Handi. Bang Andi, kenapa? Kakak kan nanya, kalau misalnya mau ke laut biar dapat ikan banyak, ternyata dia minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Gitu. Ada deh.
Ampun, ampun. Yang lain. Coba silakan yang lain. Aduh, sakit perut. Enggak lama, aku hanya 2 menit, tapi sakit perut ketawa. Oke, Bang Perantau Lautan Kristen ya, Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Un. Ya, Bang, ini diskusi untuk apa ini? Halo. Bang, diam dulu, Bang. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin ya kawan-kawan muslim ya. Kalau bisa izin simak dulu di bawah biar kawan-kawan Kristen yang naik. Ini masih kurang kawan Kristen. Pak jawab aja dulu dong. Tadi diskusi untuk apa ini? Untuk kau dan si buah hati. Itu tujuannya diskusi. Ini Bang Andi ulang tahunnya sudah lewat loh. Kayak masih hari ulang tahunnya nih Bang Andi. Oke, silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik kirim permintaan, typing dulu aku Kristen, Bang. Nah, ini soal anak Batak tadi Bang Andi. Ini bagus ini. Kita edukasi. Ya, selamat sore Bang Agus. Silakan Bang Andi. Lanjut Bang Andi, lanjut. Pak Agus kayaknya dari Kejawen juga, bukan? Bukan, Bang. Oke, selamat sore saudaraku semua. Oh, Pak Agus Kristen Pak. Sebelum lanjut. Benar, Kristen. Oh ya, silakan Pak. Iya nih Bang, saya masih bingung ini Bang. Mohon maaf sebelumnya, karena di rom-rom ini atau di komal-komal ini sering membicarakan kosa-kosa kata yang dari Al-Quran pindah ke Bible. Nah, ini mungkin pertanyaan saya, apakah Bible dan Al-Quran ada persamaan? Mungkin itu dulu, Abang. Saya tanya itu dulu. Sepandai-pandai orang merubah pengajaran para nabi, di sana masih ada sisa-sisa kebenaran. Sepanjang tulisan di sana mencerminkan bahwa Yeshua Amasya datang kepada Bani Israel menyembah satu Tuhan, ya semua para nabi mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu bertauhid. Artinya apa? Pertanyaan apakah ada perbedaan dan persamaan, itu jawabannya. Tapi secara signifikan namanya saja sudah berbeda, ya pengajarannya sudah berbeda, Tuhannya sudah berbeda, tempat ibadahnya sudah berbeda, cara ibadahnya sudah berbeda. Artinya secara makro, secara keseluruhan berbeda. Oke, terima kasih Bang. Yang berikut, saya juga sempat nanya-nanya juga kemarin, kalau memang ada masalah yang terjadi, kosa-kosa kata seperti Allah, kemudian seperti Alkitab katanya diambil dari itu, apakah memang sudah pernah dilakukan kajian atau dilakukan pelaporan kepada LHI ya, lembaga LAI, apakah sudah pernah dan apa keputusannya? Nah, kemudian maksud saya supaya ini tidak terjadi Dijawab dulu nih polemik. Pak, dijawab dulu nih satu-satu masalah pelaporan ya. Oh ya, oke, siap. Sebelum Silakan, saya jawab, Pak Agus pakai apa? Bible apa yang Anda pakai? Terbitan LBI atau ada yang lain? LBI. LBI. Ya, Kalau gini Pak Agus, Anda kan yang pakai. Saya sudah berapa kali beri contoh. Misalnya Anda beli produk, gitu ya. Ya. Produk itu tidak nyaman, berarti ada kesalahan pabrik. Misalnya produk motor yang Anda beli kesalahan pabrik, begitu ya. Anda tentu yang Anda pemakainya sendiri yang klaim ke pabrik, jangan kami. Saya kan bukan punya motor itu. Begitu juga Anda yang pakai LBI, ya kan ya. Anda udah menyadari ada yang salah, ya Anda dong yang protes.
oh LBI, kok lu kasih gue kayak ginian gitu loh. Nah, untuk itu mulai sekarang kalau Anda sudah menyadari Anda pakai itu ada kekeliruan, Anda sendiri yang menjadi korban, Anda lah yang teriak. Temuin siapa? Mau nanti ungkapkan di gereja sama pendetanya atau mau di mana? Jangan bawa-bawa kami. Kami hanya mengedukasi Anda supaya Anda tergugah bahwa ini loh yang benar. Saya ingin menjadi Kristen yang benar, tidak mempergunakan istilah Al-Quran lagi. Ya Anda gugatlah kepada pabriknya, yaitu di LBI yang mengeluarkan itu. Kira-kira gitu Pak. Oh begitu ya Bang. Ya mohon maaf saja sih Bang. Ya terus terang Bang, kalau saya boleh katakan bahwa kan agama kami ini kan mungkin atau siapapun pasti kan ini kan turunan ya, agama turunan. Jadi kami memang ya selama ini kan tidak tahu, karena yang kami pahami di dalam itu bahwa itu Alkitab kami. Nah jadi kami tidak tahu apakah itu dicomot dari mana. Oke lah kalau memang ini edukasi. Mungkin kalau kami sebagai orang Kristen, ya tidak mungkin lah kami ke LBI. Maksud kami dari saudara-saudara kami, dari Muslim lah, yang membuat pelaporan supaya itu dikaji ulang. Nah, soalnya kan, ya terus terang nih Abang, ini kan polemik ini kan baru terjadi sekarang-sekarang ini, ya. Kalau dulu-dulu juga saya tidak pernah dengar polemik ini, baru di TikTok ini saya lihat Komal, saya lihat Rum ini ya membicarakan tentang itu. Apakah alangkah baiknya mungkin dari saudara-saudara kita dari Muslim yang bergerak untuk bisa supaya cukup Pak, udah paham. Silakan, Pak, Anda kan tadi kan saya udah bilang, Anda kan yang make, Pak. Kalau udah tahu Anda pakai salah, ya mestinya Anda dong yang protes kepada pabriknya. Masa saya disuruh? Saya hanya memberitahu kesalahan Anda. Oh ini lo salah Pak. Nah gitu ya. Seperti Anda beli motor, Pak. Sepertinya ini mesinnya salah deh. Sepertinya ini bannya salah deh. Nah, Anda yang punya motor, masa gue yang protes ke pabrik? Nanti pabrik ngomong ini, mana pembelian surat-surat kepemilikan motor kamu? Oh itu bukan motor saya Pak, itu motor teman saya. Panggil teman kamu namanya Agus. Mana yang salah? Bawa buktinya kemari. Nah begitu juga Anda punya LBI yang Anda pakai di situ, Anda Bible di situ. Ya bawalah itu kepada yang mengeluarkan. Pak kenapa bisa begini? Atau minimal nanti di hari Minggu nanti Anda bawa ke pendeta Anda kalau masuk gereja. Pendeta kok bisa jadi begini? Gitu loh. Kenapa kita pakai istilah-istilah Al-Quran? Ini salah pabrik ini Pak. Ah gitu kira-kira. Jangan saya Pak. Saya banyak kerjaan Pak. Kerjaan saya hanya edukasi Anda supaya Anda pinter menjadi Kristen yang baik gitu loh Pak. Oke, baik Bang. Ya, begini Bang. Pastikan segala sesuatu yang kita akan diskusikan, kita akan laporkan punya dasar Pak. Punya dasar Bang ya. Ya mungkin kami minta dasarnya atau mungkin dalilnya dari Abang supaya kami juga bisa bertanya ke LBI atau ke pendeta kami. Jangan sampai nanti kami bilang ini dan itu terus dasarnya apa. Itu Pak Abang, tolong kami dikasih data. Ya, datanya adalah Anda buka apa arti biblos. Jadi bahasa aslinya itu Pak, yang Anda pegang itu bahasa Yunani. Bungkusnya namanya biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Itu bahasa Yunani Pak. Oke? Kumpulan buku-buku. Kalau Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran, sebuah buku atau aturan atau hukum. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu nama lain Al-Quran.
Jadi Alkitab ini bahasa Arab, Biblos itu bahasa Yunani. Pengertiannya berbeda, bahasanya berbeda. Itu Pak, mudah-mudahan Pak paham sampai sini mengenai sampulnya dulu. Paham sampai sini Pak? Oke, saya paham di situ. Pak Nois ya, Pak ya, kayak sambil ngecas. Pak Agus bahasanya aja Pak Agus itu bukan agamanya. Pak Nois ini siapa ini? Bagaimana? Jalan Pak. Nois, Pak Agus kayaknya Nois lagi sambil ngecas ya Pak ya, Nois. Enggak. Saya pakai handset nih. Headset. Terusin Pak. Yang itu berarti. Noise ya? Banyuma udah Pak. Headsetnya dilepas. Coba headsetnya dilepas. Mana nih aja, Pak. Banyuma ini? Aku di tenggorokan saya. Banyuma udah bisa kan nih Banyuma? Saya Halo. lepas handset. Bang Zuma belum Duduk monitor ya. duduk Banyuma. Tenggorokanku. Ya udah terusin Pak. Ya. Oke Abang, kalau memang seperti itu, ya kami sih tidak mau berpolemik dengan itu. Jadi intinya kami sih ya itulah, kalau memang ada penjelasan, ada dasarnya, kenapa itu harus itu diperbaiki atau dicabut atau diubah atau dihapus, ya pasti kami ada dasarnya. Dasarnya itu dari mana dulu, dari apa, dari Al-Quran atau dari mana, supaya kalau nanti saya bilang biblos saja nanti saya juga tidak paham itu. Maksudnya dasar utamanya itu Bang Andi, Bang Rudi. Bang Agus, Anda tahu nggak sih perjanjian baru itu original tesnya bahasa apa? Nah, saya tidak tahu. Bahasa ya di bahasa Indonesia kan ya kumpulan buku-buku. Kalau mau di Indonesia kan Pak, kalau mau di Arab kan ya kutubun. Nah, kumpulan buku-buku. Nah, itu kenapa menjadi Alkitab, itu nama lain Al-Quran. Alkitab dan Bible berbeda makna. Nah, inilah kesalahan fatal di halaman pertama sampulnya itu. Sekali lagi saya ulang Pak, bahasa ya kitab suci Anda original teksnya adalah bahasa Yunani, khusus di PB Perjanjian Baru. Ya, sampulnya yang dibawa Belanda, Portugis, Inggris masuk ke Nusantara, sampul yang dibawa itu Bible atau Biblos atau Biblika. Itu Pak yang dibawa oleh Belanda Pak. Kalau menurut Anda tadi agama turun-temurun, dirubah ke Islam-Islaman menjadi Alkitab. Agar apa? Ya agar laku. Inilah yang saya maksud tadi. Anda hanya menerima apa adanya, tidak mau ada koreksi. Kalau kami umat Islam itu ada terjemahan yang keliru saja, kami koreksi. Benar nggak sih sesuai original teks? Inilah celakanya Pak. Kalau terjemahan yang Anda pegang saja, tidak ngerti original teks yang termasuk yang paling substansinya itu tadi Pak. Ya tapi mohon maaf ya, ini memang ya, karena Anda ya seperti ini gitu. Ya syukur-syukur Anda mau diskusi sama kami, ya saling berbagi. Semoga Anda bisa membedakan arti Biblos dan Alkitab. Kenapa? Hanya di Indonesia saja Pak, dan di kawasan Asia Tenggara ini, Malaysia juga sudah mulai dilarang, Brunei, Singapura dan seterusnya. Anda boleh jalan-jalan ke luar negeri, Anda tidak akan pernah menemukan Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Semua orang Kristen bule di kawasan Eropa dan sekitarnya tidak pernah menggenggam Alkitab. Termasuk di Vatikan, kantor pusat Anda tidak pernah pegang Alkitab. Yang dipegang adalah Bible. Oke Pak, paham sampai sini ya? Sekali lagi saya ulang Pak, di kawasan Eropa termasuk di Vatikan, mereka tidak pernah pegang Alkitab. Yang dipegang adalah Bible. Lanjut. Oke Bang. Ya itu aja sih pengetahuan saya, supaya ini tidak terjadi polemik-polemik, akhirnya nanti kita jadi berdebat dan kita menfitnah.
Ya itu sih yang kita jaga karena toleransi di Indonesia ini sudah cukup bagus. Ya mungkin ada yang ya kita katakan oknum sajalah. Kita katakan oknum, tetapi kalau secara keseluruhan kita sudah beragam, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita jadi satu, agama kita berbeda, kita sama-sama berbaur. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Tahu dulu Pak, ya Mas sorry. Dengerin dulu Pak. Anda kalau bilang fitnah, yang memfitnah sebenarnya siapa? Yang memfitnah itu bukan oknum Pak, tapi secara kelembagaan lembaga Bible Indonesia isinya ya seperti itu tadi. Mau fitnah, mau bohong. Anda sebenarnya ini korban fitnah. Ya Alhamdulillah kami ini meluruskan Anda. Halo Bang. Ya saya selesaikan. Ya. Nah, saya potong dulu. Bukan maksud saya maksudnya jangan sampai kita saling memfitnah. Itu saja sih. Bukan supaya kan kita juga nggak ada tahu Pak Abang kita punya. Ya saya lanjutin dulu Pak. Kita ini nggak boleh fitnah memfitnah, tapi kami ini meluruskan fitnah. Kami meluruskan pembengkokan. Anda korban fitnah. Dengerin dulu Pak ya. Anda ini korban fitnah. Anda korban pembengkokan makna yang sebenarnya di dalam Bible Anda. Syukur-syukur ada kami ingin mengatakan Anda ini korban fitnah. Kami hanya meluruskan fitnah itu supaya Anda tidak menjadi korban. Secara kelembagaan Anda sudah tahu tadi, baru satu kata antara Bible dengan Alkitab. Selama ini Anda genggam Alkitab, Anda korban fitnah. Setelah Anda tahu, terus Anda bilang jangan saling memfitnah. Anda korban fitnah kok. Mestinya Anda tujukan kepada LBI, jangan fitnah kami. Karena apa yang kami pegang ternyata salah. Jadi Anda salah alamat kalau menganjurkan kepada kami jangan saling fitnah. Gak usah mengajari kami soal fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu ajaran Islam. Makanya Islam itu datang apa adanya. Tidak ada tendensi untuk memaksakan. Lakum dinukum waliyadin. Anda ini korban fitnah Pak. Lembaga yang memfitnah Anda. Makanya tanyain nanti kepada pendeta. Pak pendeta kok kita korban fitnah ini dari kita yang baca ini. Kenapa bisa ada Alkitab? Kenapa bukan Bible atau Biblos bahasa originalnya? Gitu kira-kira begitu Pak. Oke. Ya apapun yang Abang katakan ya saya tidak terlalu ambil pusing itu. Jadi ya marilah apapun nanti yang penting ada dalilnya ya nanti kita coba untuk itu. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya. Jadi himbauan saya Pak, kami di sini kami Muslim, saya ingin Anda itu menjadi Kristen yang punya jati diri, yang jelas sebagaimana Buddha dan Hindu tidak ada unsur memakai istilah-istilah agama lain. Jadilah Kristen sebagaimana Kristen, jangan mencampur-campur lagi istilah-istilah Islam yang ada di dalam, agar jelas antara Kristen dan Islam. Itu aja Pak. Punya jati diri, bangga punya harga diri, bangga menjadi Kristen. Jangan lagi pakai istilah-istilah Al-Quran. Kalau Anda memakai istilah-istilah Al-Quran, itu artinya Anda tidak bangga dengan original teks Bible Anda, yaitu Yunani. Bangga dong pakai original teks. Sebagaimana kami bangga, bahkan wajib membaca original teks saat kami sholat. Begitu juga Anda mestinya di gereja, pakai dong original teks. Panggil pendeta. Percuma dia sekolah tinggi-tinggi kalau nggak mempelajari original teks, mengajarkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya lancar bayar perpuluhan, ajarin original teks kepada jemaat supaya jemaat ini ngerti. Itu loh Pak. Sebagaimana ustadz kami, ulama kami, kalau lagi ceramah itu menjelaskan dulu Al-Quran original teksnya, kemudian terjemahannya, kemudian tafsirnya. Tapi kalau Anda ini pendeta-pendetaannya ini langsung kepada terjemahannya, nggak mau menyentuh identitasnya, yaitu bahasa Yunani Pak. Itu ya Pak ya. Tanya lagi nanti di pendeta. Kok bisa begini Pak pendeta? Kenapa kami nggak diajarkan dari kecil original teks? Kenapa hanya terjemahan saja yang kami diajarkan? Begitu kira-kira Pak. Oke. Dilanjut Bang.
Makasih Pak Agus, mohon maaf ya. Tujuan kami ini hanya ingin Anda menjadi Kristen yang baik supaya terjadi hubungan toleransi antar umat beragama. Tidak ada lagi toleransi fitnah beragama. Tidak ada lagi toleransi inter beragama. Artinya bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Itu aja. Tidak ada pembauran, tidak ada lagi fitnah-fitnah di dalamnya, tidak ada lagi penistaan-penistaan istilah Al-Qur'an yang disalahgunakan di sana. Kira-kira gitu, Pak. Ya, setuju Bang. Oke. Makasih Pak kalau udah setuju. Mantap. Oke. Ya, salam toleransi. Salam toleransi. Ini hari saya ngomong apa sih? Saya nggak ngerti loh tadi. Ngomong apa sih? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu tolong terjemahin tadi saya ngomong apa coba? Poin yang dapat disampaikan yang kita tangkap ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang naik di diskusi lintas agama sebenarnya harus tahu diri dulu. Ini adalah forum diskusi. Kalau kita mengatakan tentang hal yang toleransi, bagaimana kita umat Islam di negara kita tercinta ini, apakah ada orang-orang Islam itu memerangi orang-orang di luar Islam? Kita hidup berdampingan, itu ranahnya sosial bermasyarakat. Dan negara kita, ulul amri, ini yang kita dengarkan, bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan seperti apa kepada toleransi terhadap umat beragama, itu kita implementasikan. Tetapi di sini dialog lintas agama, forum untuk knowledge tambahan, pengetahuan, untuk kita renungkan apakah kita beragama ini sudah benar yang kita yakini agama ini benar. Bagaimana suatu pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, ya forum seperti ini. Allahu Akbar. Itu dulu dari saya. Syukran. Bang, aku izin tutup dulu ya, soalnya ini aku mau ketemu tamuku ini. Aku kedatangan tamu dari Arab, Masya Allah jauh banget. Ini udah mau ketemu sekarang. Aku tutup dulu ya buat yang di YouTube. Makasih banyak buat Bang Fandi, buat Bang Zuma, Bang Ardi, Bang Handi, Kang Dito, dan teman-teman Kristen juga semuanya di sini. Terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi ya, buat saudara-saudaraku yang Muslim. Tetap semangat dan terima kasih selalu mendukung syiar dakwah, selalu mendukung upaya-upaya umat Muslim dalam membentengi upaya pemurtatan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host. Namun kalau ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin turun ya. Ya Mbak Natali, salam buat Mas. Iya, iya. Bentar-bentar, Bang Handi inget nggak sama ini apa Barbie Arab pramugari yang cantik itu loh, yang dulu pernah sempat aktif debat juga. Kenapa dia? Ya ini, aku mau ketemu dia ini. Masya Allah. Ini sama. Udah berkeluarga belum dia? Udah berkeluarga belum? Sudah dong. Justru dia honeymoon. Dia sekarang honeymoon ini. Dia ke Malang ini honeymoon sama suami. Ya udah deh, aku turun ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nasir. Kalau ngomong aja Mas Bandi, kalau memang masih gitu ya, tinggal ngomong aja. Kutunggu jandamu di persimpangan. Gitu aja. Jadi fitnah itu dia nggak jalan sendiri, tapi ada yang melandasi fitnah itu. Apa itu? Ya kebohongan, ketidakjujuran, tidak berdasarkan data dan fakta. Jadi fitnah itu nggak jalan sendiri, pasti ada dasarnya, yaitu kebohongan dan tidak kejujuran. Jadi kalau ada orang berbicara tidak jujur, membicarakan orang lain atau membicarakan data, ya itu masuk kategori fitnah. Jadi fitnah itu tidak berjalan sendiri, ada unsur pokoknya. Wah ini kalau saya terangin terlalu dalam ini ya Anda makin pintar nanti ini. Contoh, Pandi hari ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Terus Anda pergi ke tempat lain mengatakan, Mas Pandi
lagi manjat pohon, jatuh dari pohon kelapa. Ini fitnah, karena Mas ini sedang sehat-sehat saja. Nah, begitu juga yang Bapak Agus tadi. Ya, Anda sudah tahu difitnah, dibohongi dengan terjemahan yang keliru. Nah, tapi Anda masih asik-asik saja, tidak ada perlawanan. Karena apa yang Anda pegang tidak berdasarkan data dan fakta. Dibolak-balik. Inilah yang dimaksud disebut Mas Agus tadi korban fitnah juga, korban kebohongan dan tidak jujuran dalam menerjemah. Ini tadi saya ngomong apa sih? Kan itu kalau menurut aku Bang salah juga sih ya Bang itu kalau Abang bilang. Gue disalahin pula lagi gue. Aduh, ini tuh bela gue Kang Dito. Lu kan penasihat hukum gue Kang Dito. Oh, bela gue. Apa yang salah, Bang? Apa yang salah? Secara kalau dibilang Alkitab itu bahasa Arab, iya memang bahasa Arab Bang. Tapi kan bahasa Arab bukan agama ya kan Bang? Beda, maksudnya gimana ini? Bahasa Arab bukan agama. Iya, itu kan bahasa. Anda tahu yang lagi kita abang tadi kita patokannya gini. Alkitab itu kan bahasa Arab. Ya nggak apa-apa emang bahasa Arab. Tapi kan bahasa Arab itu bukan agama, itu kan bahasa negara, suatu negara Arab. Abang sadar nggak sih substansi yang lagi dibicarakan oleh Bang Handi itu? Paham. Bang, rujukan kita pasti ada dalil. Coba Abang bisa belajar di dalam Al-Quran ya, surah Yusuf ayat 2 Bang. Gua gak belajar Bang soal kitab Bang. Ya. Kalau itu sebenarnya sih harusnya terbuka gitu loh bahkan kenapa harus dibantah? Bantahan hanya bahasa itu. Aduh, cica. Aduh, gimana sih Bang? Ya diam dulu, saya kan jawab nih. Ya. Bang Handi tadi membuat suatu statement bahwa Alkitab itu dalam bahasa Arab. Bang, betul. rujukan dalilnya, coba dengarkan dulu. Rujukan dalilnya, surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Terjemahannya, kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Waduh, noise. Abang bagaimana menyimpulkan atau mendapati suatu kalimat terjemahan ayat suci Al-Quran yang saya baca? Oke. Kami menurunkan Al-Quran. Paham gua. Oke, paham. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, yang dikatakan tadi bahwa Alkitab itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu tadi Al-Quran atau apa, Bang? Itu dari bahasa Arab. Hah? Dari bahasa Arab. Al-Quran itu yang bahasa Arab apa yang terjemahan, Bang? Bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bang? Kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Oke. Jadi bahasa Arab itu yang digunakan di dalam Al-Quran. Alkitab itu disebutkan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Artinya, apakah Alkitab itu tidak bersumber dari Al-Quran? Bahasa Arabnya tadi Alkitab. Kalau Alkitab Bang ya itu kan digunakan dari ya sebelumnya Bang, itu dari agama Samaria, dari agama Samaria apa sih? Bang Andi, saya balikin lah Bang Andi, pusing aku tiba-tiba. Ya. Masa segini doang kalah? Kan ini orang pinter loh ini. Filsafatnya tinggi banget ini, bagus nih Pak Tempalo. Bahasanya bagus. Saking bagusnya gitu loh. Bentar Bang Hendi, Bentar Bang Hendi ya. Gini Bang Hendi, kalau Abang menarasikan bahwa yang boleh menggunakan bahasa Arab itu cuma Al-Quran, saya kira Bang Hendi salah. Sekarang kita berpatokan pada agama yang duluan ya, sedang Kristen dengan Islam ya. Faktanya Bang ya, agama Kristen itu duluan ada di Arab ya. Nah, saat orang Kristen berada di Arab itu, apakah kitabnya itu menggunakan yang disebut Alkitab ya?
Alkitab. Ya, cukup dulu, Pak. Ya, tentunya Cukup gantian ya. Gantian ya. Wis, gantian biar cepat. Gantian dulu bicara. Jadi kamu ini deh kalau bisa belajar dulu lah. Bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Saya ulang ya, ini nih dengerin. Bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Kitab suci dengerin dulu. Kan pakai bahasa Arab, bahasa sehari-harinya orang Arab, bukan bahasa Indonesia. Saya itu nggak suka kalau ada saya ngajar mahasiswa lagi ngoceh, saya langsung suruh keluar. Rugilah kau udah bayar. Kau sudah bayar uang semester. Kasihan orang tuamu jual sawah demi kau kuliah. Kau di dalam kelas main-main. Dosen mengeluarkan. Kasihan kan? Nggak ikuti pelajaran. Nanti kau nggak lulus, nilaimu nanti saya beri nilai paling rendah, suruh ulang lagi, kan kasihan. Ya kalau dosen lagi nerangin, kamu udah bayar itu loh uang kuliah, kamu ngeyel main-main doang di belakang nggak dengerin, rugilah kau, kasihan orang tuamu, gitu ya. Jadi bedakan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa kitab suci orang Kristen itu Yunani. Kalau Kristen Arab tentu menerjemahkan dari Yunani ke Arab. Apakah dia jujur menerjemah atau tidak? Ya walau alam bisawab. Begitu juga orang Indonesia yang ada di negara yang kita cintai bersama ini, Al-Quran bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kagak diterjemahin ke bahasa Jepang. Supaya apa? Ada pengertian, ada penjelasan dari original teks itu. Tapi perlu dan wajib menerjemahkan dengan jujur, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada unsur penipuan. Begitu juga Bible. Bible itu original teksnya Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab untuk orang Arab. Diam dulu ya, diam dulu. Saya keluarin nanti. Lawa aku Bang Andi. Diam dulu. Apple to Apple lah kalau belajar Bang Andi sama aku ya. Aduh, siapa sih lagi ini anak ini nih? Begitu juga bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab agar orang Arab ngerti, karena tidak semua orang Arab Kristen bisa berbahasa Yunani. Begitu juga masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda, dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Persoalannya adalah kenapa orang Indonesia ini mau ke Arab-Araban? Siapa ente? Lebih baik kau belajari bahasa Indonesianya dengan baik, sinkronkan dengan Yunaninya. Apa benar terjemahan yang Indonesia ini sesuai dengan original teks? Contoh misalnya Theos Yunani diterjemahin ke Arab ilah, diterjemahin ke Indonesia Allah. Mana yang benar? Terjemahan Arabnya yang benar ilah, terjemahan Indonesianya yang keliru, mestinya di situ Tuhan atau dewa. Begini aja diskusinya bro. Kamu jangan bahasa itu kan milik semua orang, kan ada Kristen Arab, ya lu ke Arab aja sekalian di sono. Lu ke Arab sekalian di sono, bantuin Kristen Arab, bersih-bersihin tempat ibadahnya, gitu loh. Kamu ini orang Indonesia, Kristen Indonesia, pakai bahasa Indonesia, nggak usah ke Arab-Araban, ngerti satu kata aja.